Baik, nama saya Muhammad Zeki Taufik dari Universitas Negeri Makassar, Prodi BK, akan menerangkan tentang aliran-aliran behavioristik. Baik, yang pertama, behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dan ada juga pula aliran-aliran behavioristik, yaitu satu, classical conditioning dari Ivan Pavlov. 2. Classical conditioning dari J.B. Watson. Ketiga, operant conditioning dari Albert B.F. Skinner. Dan yang keempat, observational conditioning dari Albert Bandura. Baik, kita akan melangkah ke classical conditioning menurut Ivan Pavlov. Ada 4 tahapan dalam pengkondisian klasik. Pertama, ketika seekor anjing diberi makan, maka respon yang terjadi adalah anjing mengeluarkan air liur. Kedua, anjing tadi dipendengarkan bel di depannya, maka respon yang terjadi adalah anjing hanya terdiam, tidak mengeluarkan air liur. Ketiga, ketika anjing diberi makan dan dipendengarkan bel secara bersamaan, maka respon yang didapat adalah anjing mengeluarkan air liur. Dan yang terakhir, anjing hanya dipendengarkan bel di depannya, maka respon yang didapat adalah anjing mengeluarkan air liurnya. Baik, yang kedua adalah classical conditioning menurut J.B. Watson. Pada mulanya Albert adalah bayi ceria yang tidak takut terhadap tikus putih. Albert sangat senang bermain bersama tikus putih yang cantik. Dalam eksperimen ini, Watson memulai proses pembiasaan dengan cara memukul sebatang besi dengan menggunakan sebuah palu setiap kali Albert mendekati dan ingin memegang tikus putih itu. Akhirnya Albert menjadi takut dan merasa ngeri setiap kali melihat tikus putih. Berdasarkan eksperimen tersebut, telah membuktikan pelaziman dapat mengubah perilaku seorang secara nyata. Dan yang ketiga adalah operant conditioning dari B.F. Skinner. Operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran menggunakan reward atau hadiah dan punishment, hukuman, sebagai konsekuensi perilaku. Teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner dan sering juga disebut teori Skinner. Dan yang terakhir ialah Albert Bandura. Bandura mengemukakan teori social learning setelah melakukan penelitian terhadap perilaku agresif di kalangan anak-anak. Menurutnya, anak-anak berperilaku agresif setelah mencontoh perilaku modelnya. Gangguan penggunaan zat adiktif dan perilaku sosial merupakan bagian dari gangguan mental yang dapat dibentuk karena prosetimisasi. Dikatakan bahwa perilaku yang tampak adalah lebih utama dibandingkan dengan perasaan atau sikap individu. Baik, itu saya dari saya. Terima kasih dan maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.